Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gelombang stasioner sesi 1 gitu. Atau lebih spesifiknya, kita akan ngebahas terkait gelombang stasioner ujung terikat nih. Sebelum lebih lanjut terkait gelombang stasioner sesi pertama ini, pasti kalian udah pernah main alat ini nih, yaitu gitar gitu. Atau lebih tepatnya, ini merupakan senar gitar nih. Nah, senar gitar ini sebenarnya itu merupakan salah satu aplikasi dari yang namanya gelombang stasioner ujung terikat. Oke, emang arti kata gelombang stasioner sendiri itu apa sih? Jadi, gelombang stasioner merupakan suatu gelombang yang relatif diam akibat paduan dua gelombang. Gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua topik nih. Yang pertama yaitu gelombang stasioner ujung tetap dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, di video kali ini kita akan batasin penjelasannya terkait gelombang stasioner ujung terikat. Gelombang stasioner ujung terikat kurang lebih itu bentuknya kayak gini nih. Jadi, bayangin aja ada sebuah tali. Kemudian kita getarkan nih. Alhasil, bakal ada nih gelombang datang gitu kayak gini. Terus, karena talinya terikat, maka bakal ada gelombang pantul nih yang arahnya berlawanan kayak gini. Jadi, sebenarnya ini tuh mirip banget kayak gelombang biasa. Cuman di sini ada yang namanya paduan gelombang nih yang nyebabin terjadinya bentuk pola kayak gini nih. Terus kira-kira kita bisa nggak sih bikin persamaan matematisnya gitu buat ngedeskripsiin bentuk gelombang kayak gini? Jawabannya adalah bisa. Kita tinjau dulu nih, yaitu persamaan gelombang datang. Karena dia bergerak ke arah kiri, maka nilainya adalah Y sama dengan A sin KX tambah omega T nih. Sedangkan untuk persamaan gelombang pantul, dia kan bergerak berlawanan arah ya. Maka dia bernilai minus di sini nih. A sin KX minus omega T. Karena di sini terjadi perpaduan dua gelombang, kita bisa simpulkan bahwa persamaan paduan gelombangnya yaitu jumlah dari gelombang datang dan gelombang pantul, yaitu YD tambah YP. Di mana YD merupakan persamaan gelombang datang ya, dan YP merupakan persamaan gelombang pantul nih. Kalau kita masukkan nilainya jadi kayak gini. A sin KX tambah omega T tambah A sin KX minus omega T. Karena di sini amplitudenya sama, maka kita bisa keluarkan nih, yaitu A kurung buka sinus KX tambah omega T tambah sinus KX minus omega T. Terus kalau seandainya kita gunain sifat dari identitas trigonometri, yang bilang bahwa sinus alfa tambah beta nilainya sama dengan sinus alfa dikali cos beta tambah sinus beta dikali cos alfa nih. Dimana pada kasus ini Kx-nya kita modelkan sebagai alfa dan omega T sebagai beta nih. Nanti kita akan peroleh persamaan yaitu Y sama dengan 2A sinus Kx dikalikan dengan cos omega T. Nah, persamaan ini nih yang ngegambarin bentuk gelombang kayak gini gitu. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini. Pertama, kita bisa tahu ya nilai 2A di sini itu setara kayak ini nih. Jarak dari puncak ke lembah gitu, yaitu 2A. Nah, ini kita kenal sebagai perut gelombang. Sedangkan titik ini disebut sebagai titik simpulnya. Oke, dari persamaan tadi kita bisa tahu loh karakteristik gelombang ujung terikat nih. Kita mulai ngebahas terkait posisi perut dulu aja kali ya. Jadi, posisi perut ini dia tuh memiliki simpangan maksimum pada saat nilainya X. Artinya, sin Kx ini harus bernilai maksimum gitu. Berarti nilai dari sin Kx harus bernilai 1. Dengan kata lain, nilai Kx-nya yaitu harus pi per 2, 2 pi, 5 per 2 pi, dan seterusnya gitu. Nah, nilai K itu kan 2 pi per lambda ya, dikalikan X tambah segini nih. Berarti nilai X-nya kalau kita pindah ruas kanan adalah pi per 2 dikali lambda per 2 pi, dan seterusnya. Pi bisa kita coret ya, sehingga yang tersisa adalah nilai X-nya, yaitu boleh bernilai lambda per 4, 3 per 4 lambda, 5 per 4 lambda gitu. Artinya, posisi X untuk perut pertama yaitu lambda per 4 nih di sini. Kemudian di sini adalah 3 per 4 lambda, dan di sini adalah 5 per 4 lambda. Atau kalau kita modelkan secara matematis, nilainya yaitu Xn sama dengan 2n-1 dibagi dengan 4 dikalikan dengan lambda. Xn ini merupakan posisi perut ke n gitu. Dan lambda merupakan panjang gelombangnya. Kemudian kita juga bisa tahu nih posisi simpulnya. Di sini nilai simpangnya kan 0 ya pada nilai X. Berarti sin Kx-nya harus bernilai minimum.
Atau dengan kata lain, sin Kx sama dengan 0. Kalau sin Kx sama dengan 0, berarti nilai Kx itu bisa bernilai 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Nilai K adalah 2pi per lambda nih, dikalikan X sama dengan 0, pi, 2pi, dan seterusnya nih. Berarti nilai X-nya adalah, kita pindah ruaskan, jadinya yaitu X sama dengan 0, lambda per 2, lambda, dan seterusnya. Artinya, ketika X sama dengan 0, yaitu di sini nih, maka ini simpul pertama nih. Simpul kedua, yaitu lambda per 2. Simpul ketiga adalah lambda nih. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa tuliskan secara matematis, yaitu nilai Xn sama dengan n-1 dibagi 2 dikali lambda. Di mana Xn di sini merupakan posisi simpul ke n ya. Dan lambda merupakan panjang gelombangnya nih. Oke, dari sini kita udah tahu nih, kita udah bisa ngedeskripsiin terkait gelombang ujung terikat bersama persamaannya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah gelombang ujung terikat dapat direpresentasikan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 10 sin 2πx cos 4πt, di mana X dan T dalam meter dan sekon. Tentukan sebagai berikut nih. Pertama, amplitudonya bernilai berapa? Panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa, letak simpul ketiga tuh ada di mana, dan yang terakhir adalah letak simpul ketiga tuh ada di mana nih. Kita jawab ya. Kita balikan ke persamaan gelombang ujung terikat nih, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Kita mulai jawab amplitudo dulu aja kali ya. Jadi gini nih. Di sini nilai 2A setara dengan 10. Artinya 2A sama dengan 10. Berarti nilai A yaitu 10 per 2 sama dengan 5 meter. Ini merupakan amplitudonya nih. Kemudian yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang kita bisa temui di nilai K ya, yang nempel sama X nih. Berarti nilai K itu setara dengan 2pi nih. K sama dengan 2pi per lambda nih, sama dengan 2pi. 2pi bisa kita coret nih, sehingga nilai lambdanya yaitu 1 meter. Oke, ini panjang gelombangnya nih 1 meter. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi nilainya terletak di omega nih. Omega itu nempel sama T. Berarti nilai omega setara dengan 4pi nggak sih? Omega kan sama dengan 2πf ya. Sama dengan yaitu 4pi. Berarti nilai F-nya adalah 4pi per 2. Sama dengan 2 Hz nih. Dan untuk poin D yaitu letak perut ketiga. Di mana formula letak perut ketiga itu kan Xn sama dengan 2n-1 ya. Dibagi 4 dikali lambda. Nilai N-nya bernilai 3 nih. Jadi X3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 dibagi dengan 4 dikalikan dengan 1. Nilainya yaitu 6 dikurangi 1 dibagi 4. 5 per 4. Setara dengan 1,25 meter. Oke, jadi kita udah tahu ya. Posisi perut ketiga adalah 1,25 meter terhadap tiangnya. Dan untuk letak simpul ketiga, yaitu Xn sama dengan n-1 dibagi 2 dikali lambda. Kita masukkan nih nilai n-nya, yaitu 3. 3 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2 per 2 nggak sih? Atau setara dengan 1. Artinya, letak simpul ketiga itu berjarak 1 meter terhadap tiangnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjelasan terkait gelombang stasioner ujung terikat. Nah, video berikutnya kita akan bahas terkait gelombang stasioner ujung bebas nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!